Gesek-gesek lah. Jadi kurang lebih kemarin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 22 malam lebih, anggota BRIGADE ini sebelumnya mendapat atau dihubungi oleh bidan G ya, dengan inisial G, karena ada permasalahan tentang bayi yang dilahirkan. Itu ada masalah informasinya, termasuk masalah mobil yang dibeli oleh orang tapi belum dilunasi. Itu informasi dari pemeriksaan. Kemudian BRIGADE ini mendatangi, malam itu juga mendatangi bidan G itu di rumah dinasnya di Desa Sanganom. Kemudian kira-kira pukul 01, warga bersama kepala desa datang menggedor-gedor pintu rumah dinas bidan G, kemudian mendapati dua orang ini di dalam rumah dengan busana lengkap. Jadi tidak benar kalau dalam keadaan yang beredar di video itu. Jadi ditemukan oleh kepala desa dan warga itu dalam keadaan berpakaian lengkap. Kemudian dibawa keluar, baru di luar perjalanan ke balai desa ini, BRIGADE ini ditarik-tarik celananya, bahkan ditarik pakai celurit sehingga putus, termasuk ikat pinggangnya. Ini sampai sekarang mungkin Polsek masih mencari barang bukti celana yang diputus pakai celurit itu. Dan dompetnya yang bersangkutan hilang sampai sekarang. Dan dalam perjalanan dari rumah bidan G ini sampai ke balai desa, ini si BRIGADE ini sempat dianiaya. Mungkin nanti saya kasihkan gambarnya ya, sempat dianiaya, bahkan luka-luka. Nah, setelah sampai di balai desa, kemudian baru petugas dari Polsek Nguling mengamankan, terus bawa ke Polsek. Sampai di Polsek kurang lebih jam 3 pagi atau setengah 4 lah. Pagi itu kemudian setelah kira-kira pagi jam-jam 7, tim dari Polres, baik Propam dan Reskrim, meluncur ke Polsek Nguling. Nah, di sana tim dari Polres akhirnya membawa anggota ini, termasuk bidan ini, ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai saat ini kasus ini masih tahap penyelidikan. Kenapa? Karena memang para saksi yang berada di lokasi atau yang ikut datang ke rumah atau menggedor-gedor rumah bidan G ini belum diminta keterangan. Baru tadi malam selesai 2 orang itu. Jadi ini kan masihnya proses penyelidikan. Nah, nanti tahap berikutnya adalah memeriksa saksi-saksi. Polres Pasuruan Kota, khususnya Reskrim dan Propam, ini secara tegas akan menindak anggota ini kalau memang ada pelanggaran, baik itu pidana, kode etik, dan disiplin. Ini lagi kasih Propam yang proses.
untuk kode etik dan disiplinnya kalau nanti memang memenuhi unsur. Itu rekan-rekan bisa kami sampaikan. Sementara 2 orang ini masih berada di Mako Polres ini untuk menindaklanjuti perkaranya. Dan perlu saya sampaikan di sini, kasus antara bidan dan Brigade D ini tidak bisa dilanjutkan kalau tidak ada laporan dari suami atau istrinya, karena ini kasus delik aduan. Jadi saya sampaikan di sini bahwa kasus perzinahan adalah kasus delik aduan. Tahap awal kita akan memproses pemeriksaan, baru nanti bagaimana suami atau istri yang bersangkutan ini melapor atau tidak. Kalau tidak melapor, ya jelas perkara ini tidak bisa dilanjutkan, karena hukum positifnya seperti itu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Monggo rekan-rekan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan Pak. Bilang kasus perzinahan. Ya. Kan yang diramaikan kan seperti itu. Ini kan masih tahap penyelidikan. Iya. Kalau toh nanti itu terbukti, ya kalau toh terbukti, tapi tidak ada laporan, tetap perkara ini tidak bisa dinaikkan, karena tidak ada laporan dari pihak dirugikan. Kita tidak bisa mengatakan perzinahan karena Masih bukan. ya karena apa? Pada saat ditemukan warga, kondisinya tidak melakukan apa-apa. Ya, baik. Oke, tidak melakukan apa-apa. Masalahnya itu kan dini hari. Kalau penilaian pihak polisi ini pada jam waktu yang tepat atau bagaimana? Wajarkah gitu? Memang kalau berkunjung ke tempat perempuan ya, tapi lihat masalahnya dulu ya. Karena seorang polisi ini datang juga ya kalau memang ada yang menghubungi ya bisa saja ya datang. Makanya itu kita masih tahap penyelidikan, belum bisa mengatakan lebih jauh karena kita belum memeriksa orang-orang yang di sana gitu. Gitu. Jadi selain G dan D ini nanti warga akan Ya, pasti warga, kepala desa dan yang ikut datang ke rumah bidan itu ya pasti dimintai keterangan. Karena sebetulnya perkara itu titik beratnya pada keterangan saksi. Jadi alat bukti itu yang nomor satu adalah keterangan saksi. Kalau yang bersangkutan boleh saja mengatakan A, B, C, tapi bagaimana keterangan saksi? Dan saksi harus minimal 2. Yang datang di sana kan ya banyak, bukan 2. Nanti bagaimana ya kita ikuti perkembangan. Oke, kalau dikatakan misalnya nanti tidak ada pelaporan dan tidak ada unsur pidana misalnya. Kalau unsur etis kan ini memenuhi syarat. Nah, makanya saya juga belum bisa mengatakan memenuhi syarat sekarang karena pihak propam pun yang diperiksa masih yang bersangkutan. Harus dilengkapi juga saksi-saksinya. Nah, yakinlah Polres Pasuruan Kota ini utamanya dari si propam pasti menindaklanjuti dan pasti disidangkan kalau memang hasil dari saran hukum Polda menyatakan itu pelanggaran. Karena prosesnya propam ini setelah dilakukan penyidikan, ya, ini hasil penyidikan ini dikirim ke propam untuk digelarkan juga di sana. Kalau sana saran hukum namanya dari Polda menyatakan, oke, ini termasuk hukum. Nah, dari saran hukum dari Bitkum Polda menyatakan ini pelanggaran hukum, disiplin atau kode etik, maka sidangnya akan dilaksanakan di Polres Pasuruan Kota. Dalam hal ini yang mengambil keputusan adalah Ankum, dalam hal ini Pak Kapolres selaku atasan yang berhak menghukum.